Halo anak-anakku sekalian, kelas 10, 11, 12 SMA Santa Maria Monica yang saya kasihi. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan kegiatan di sekolah. Yang pertama terkait dengan kegiatan intrakurikuler. Kalau berbicara mengenai kegiatan intrakurikuler, maka ini hubungannya atau kaitannya langsung dengan kegiatan pembelajaran. Ya, kita tahu bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah manapun di Indonesia ini adalah online. Nah, untuk kita di SMA Santa Maria Monica, aplikasi nanti yang akan kita gunakan selama masa COVID-19 ini ada beberapa aplikasi. Aplikasi yang pertama yang kita gunakan adalah Google Meet. Lalu yang kedua, Zoom. Dan yang ketiga, ada fasilitas sekolah yang bisa kita fungsikan, yang kita bisa manfaatkan terkait dengan tugas-tugas nanti yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tetapi sebelum kita masuk kepada substansi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, atau ada beberapa hal yang membutuhkan penegasan secara formal dari sekolah melalui kepala sekolah tentunya. Yang pertama, terkait dengan formasi kelas yang ada. Sampai dengan hari ini, formasi kelas yang ada di SMA Santa Maria Monica itu ada 7 rombel. Yang terdiri dari kelas 10 2 rombel, kelas 11 2 rombel, dan kelas 12 3 rombel. Nah, tentunya dari jumlah peserta didik yang ada dengan formasi yang ada juga untuk kelas 10 sampai dengan hari ini di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 tercatat 50 peserta didik yang sampai hari ini mengikuti MPLS secara online. Lalu yang kedua untuk kelas 11. Kelas 11 itu sampai dengan saat ini ada 55 yang terdiri dari kelas 11 IPA itu ada 22, sedangkan untuk kelas 11 IPS itu ada 33. Lalu untuk kelas 12. Kelas 12 itu ada 3 rombel yang terdiri dari program IPA 1 kelas yang terdiri dari 27 siswa atau 27 peserta didik, sedangkan kelas 12 IPS 1 itu ada 19 peserta didik, dan kelas 12 IPS 2 itu ada 18 peserta didik, yang jumlah untuk kelas 12 itu ada 64 peserta didik. Nah, seiring dengan perjalanan kegiatan intrakurikuler, ada seorang pakar yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan bekal terbaik untuk perjalanan hidup ke depan. Ini sempat dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, oleh sebab itu Bapak pada kesempatan ini memotivasi, memberikan masukan kepada anak-anakku dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 agar belajarlah dengan baik, seperti apa yang tadi diungkapkan oleh Aristoteles. Karena bagaimanapun masa depan kita ini akan sangat dipengaruhi oleh basic, oleh latar belakang pendidikan kita yang baik. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini pula Bapak himbau, Bapak minta dengan hormat dan sangat kepada anak-anak kelas 10, 11 maupun kelas 12 untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam rangka masa depan yang baik pula. Kalau persoalan untuk wali kelas, untuk wali kelas 10 ya, kita mulai dari wali kelas 10 IPS.
Kelas 10 IPS itu wali kelasnya adalah Ibu Rustati Sinaga. Kemudian kelas 10 IPA Pak Bapak Blasius Kumanireng. Kemudian kelas 11 IPA Ibu Susi Parida. Kelas 11 IPS wali kelasnya adalah Ibu Sri Rejeki. Kemudian kelas 12 IPA wali kelasnya Bu Eli. Lalu kelas 12 IPS 1 Bapak Suryono. Dan kelas 12 IPS 2 adalah Bu Ratna. Pada kesempatan ini ingin saya tegaskan terutama berangkat dari pengalaman kelas 12. Ada beberapa hal yang ingin Bapak tekankan terkait dengan prestasi. Ada beberapa hal yang saya coba cermati ketika pendaftaran di perguruan tinggi, ini khususnya kelas 12. Mengapa ini Bapak soroti terkait dengan pendaftaran ke perguruan tinggi? Bapak minta agar anak-anak itu sedikit mencermati kemampuan akademiknya untuk bisa menentukan perguruan tinggi mana yang kira-kira pas, yang kira-kira layak, sehingga nanti tidak terdegradasi. Nah, kalau kita dengan kemampuan kita misalnya menentukan pilihan kita di UI, di UGM, ya mungkin agak sulit untuk kita bisa tembus ke sana. Tetapi semuanya itu tentunya ya tidak ada yang mustahil. Pasti kita bisa capai selama kita mempersiapkan diri dengan baik, selama kita mempersiapkan diri dengan maksimal. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan awal tahun ajaran ini saya selaku kepala sekolah ingin menghimbau kepada anak-anak, khususnya anak kelas 12 yang nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri dengan matang, mempersiapkan diri dengan maksimal sehingga kelak menentukan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak banyak hambatan atau tidak banyak kendala yang nanti lalui. Lalu yang berikutnya, secara prinsip bahwa Bapak Ibu guru tidak banyak mengalami perubahan, ya, tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi Bapak juga minta dengan sangat agar ketika misalnya mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, supaya tugas-tugas itu segera disikapi, segera dieksekusi. Jangan terbiasa dengan menumpuk-numpuk persoalan yang akhirnya untuk menyelesaikan persoalan itu akan kesulitan sendiri. Lalu yang berikutnya terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kita tahu bahwa pemerintah sementara yang kita mencoba terjemahkan bahwa ada wacana kegiatan belajar online akan berjalan selama kurang lebih 1 semester. Andai kata COVID ini tetap berlanjut, maka pastinya proses pembelajaran itu untuk sistem online akan berjalan sampai pada Desember nanti. Nah, ini tentunya memerlukan keseriusan dari kita untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh tadi, pembelajaran daring tadi, pembelajaran virtual tadi. Supaya apa? Supaya nanti ketika lanjutan setelah COVID ini berlalu, yang kita harapkan segera berlalu, ketika tatap muka itu bisa kita lakukan dengan baik. Ya, kita tahu bahwa pemerintah Jawa Barat telah mengambil sikap bahwa kota kabupaten yang ada di Jawa Barat selama sementara ini diputuskan untuk belajar daring. Kita tahu bahwa salah satu kota yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil adalah Sukabumi yang rupanya sudah pada posisi zona hijau. Ini tentunya akan sangat terpulang pada tradisi, pada kebiasaan, pada ketaatan kita untuk hal-hal yang memang memungkinkan untuk kita akan alami ke depan kalau kita tidak mau disiplin. Nah, oleh sebab itu, walaupun
sistem pembelajaran akan dilakukan dengan daring, dengan online, tetapi protokol kesehatan seperti apa yang ditetapkan atau diambil oleh pemerintah tetap kita laksanakan dengan baik. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, jaga kesehatan dengan baik agar bisa tetap secara rutin mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Kalau dulu yayasan pernah mengambil sikap bahwa pembelajaran daring akan dilaksanakan selama kurun waktu 4 jam, maka untuk saat ini mulai dari Juli, mudah-mudahan ini cepat berlalu COVID ini sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Untuk kegiatan pembelajaran secara online di sekolah akan dilaksanakan dari jam 7 sampai dengan jam 13 atau pukul 1 siang. Nah, oleh sebab itu anak-anakku yang kusayangi, supaya selalu mempersiapkan diri untuk mengikuti video tutorial yang disajikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, supaya ketika nanti ada evaluasi hasilnya bisa lebih maksimal. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.